di Yayasan Sunatullah ada gerakan-gerakan membaca Al-Quran. Hari-hari ini, akhir-akhir ini terjadi krisis Al-Quran satu sisi yang lain Al-Quran semangat. Justru yang krisis baca Al-Quran itu di lingkungan pondok salaf. Wong sing belajar maca kitab sering kakeh, tapi maca Quran jarang. Ini yang terjadi saat ini. Jadi merasa dia sudah pinter, kitab tambah gak maca Quran. Orang yang baru-baru semangat belajar Islam justru sekarang belajar baca Al-Quran. Oleh karenanya untuk memicu dan memacu di Yayasan Sunatullah ini hampir semua ada grup-grup baca Al-Quran. Minimal memacu apa? Jadi sampai Pak Halim ada 1 minggu khatam itu 1 orang 1 juz. Nah nanti kalau wali murid sekedar untuk menyemangati anak-anaknya, gak ketok sing belajar Al-Quran, ambil miru maca Al-Quran, alhamdulillah bagus. Tidak harus 1 minggu, bisa 2 minggu 1 juz segala macam nanti khatamnya atau 1 bulan atau bagaimana ya. Nah itu dibikin suasana yang penting berjalan dulu, sempurna sambil jalan. Soalnya berat tantangannya dan sebagainya. Ini yang paling pokok. Apa yang bisa kita ambil dari atau fadilah orang membaca Al-Quran itu banyak sekali, ada 10, ada 15 dan seterusnya. Tapi paling tidak bagi kami ada 3 hal yang paling pokok dan itu penting. 1, dengan baca Al-Quran terutama hafid kita mendapat syafaat. Syafaat minyabillah, syafaat di dunia dan syafaat di akhirat. Sampai rumah nanti kita masuk surga. Nah, ini tidak dihisab di neraka cukup lama. Itu. Yang kedua ada kerahmatan dari Allah serta kasih sayang dari Allah. Nah ini paling enggak 3 hal itu yang jadi pikiran kita kenapa kita terpacu untuk membaca Al-Quran, apalagi yang tahfidz. Bapak Ibu punya putra putrinya yang tahfidz ini bisa menarik kondisi ibu. Nah ini sama dengan nanti memunculkan anak yang soleh solehah. Nah itu bisa narik. Ini kesulitan anaknya masuk surga. Ini kok kesulitan, ada persoalan karena anaknya bisa ketarik masuk surga lah. Oleh karenanya biar anak termotivasi, orang tua juga ikut. Pola hari ini pola pendidikan memang sulit. Polanya harus pola memberi contoh. Makanya nek wong tua ini gak memberi contoh kebaikan, anaknya suruh baik tidak mudah. Nah, itu persoalannya. Oleh karenanya di Sunatullah kita punya Baitul Quran, makanya guru-gurunya wajib ada kondisi harus baca Al-Quran. Nah, di Sunatullah yang disampaikan di cita-cita Bapak itu semua, anaknya di sekolah ini bisa ilmu itu tidak masuk hanya di pikiran atau di lisan, tapi masuk dalam hati. Kalau ilmu masuk dalam hati itu pasti membawa efek positif, memberi manfaat dan barokah. Tapi kalau ilmu itu hanya di pikiran lisan hafal Quran tapi perilaku negatif. Oleh karenanya nek jenengan roh wong ana sing hafal Quran tanda kutip kok isih nginani sakene dhewe lah, itu berarti hanya lisan. Dia hafal hanya bisa belum sampai ke hati. Kalau masuk ke hati, nggak akan dia berbuat jika benar. Pasti diarahkan. Ibaratnya energi positif kalau sudah masuk hati, energi positifnya itu banyak. Kalau masih bisa di pikiran, energi negatifnya banyak. Kalau kita berbuat negatif, pasti energi negatifnya banyak. Kita malas berbuat negatif, berarti energi positif kita banyak. Artinya apa? Kita sakit introspeksi. Aku nek apikku kok seneng, berarti positifnya banyak. Nah, elek kok seneng, wah negatifnya banyak. Ini yang tahu diri kita masing-masing. Oleh karenanya dengan niat dan kita mengistiqomahkan Al-Quran ini bisa kita terjaga untuk hal-hal yang sifatnya negatif, tolak hal yang negatif dan seterusnya. Ini yang bisa saya sampaikan. Mohon doanya semoga Biki tetap istiqomah dan semakin hari semakin membawa manfaat kepada kita semuanya. Allahumma amin. Wallahumma fiqh al-tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.